Kali ini konten kita rada spesial ya, yaitu membahas tentang industri miras atau minuman keras di Batavia. Ada dua pabrik arak yang masuk dalam liputan ini, yaitu Guansen dan Kowangchang atau disingkat KWT. Selain itu juga kita akan bahas mengenai gudang arak milik VOC yang lokasinya di luar tembok Kastil Batavia. Namun ada gudang lain, yaitu gudang sementara arak Batavia di Pasar Ikan sebelum diekspor ke Eropa, juga tak luput kita bincangkan di sini. Tetap stay tune ya, karena sekarang kita langsung ke pokok bahasan. Saat melihat desain bangunan utama pada foto ini, saya yakin di benak Anda mengatakan bahwa ini adalah rumah ibadah kelenteng atau vihara karena terlihat jelas ya dari bentuk gerbang utamanya. Jujur saja, saat pertama kali melihat dokumentasi ini, saya pun menduga demikian. Pabrik arak Kowangchang atau disingkat KWT ini didirikan oleh dua bersaudara Ong Hwe Tang dan Ong Hwe Hian tahun 1866 atau 156 tahun yang lalu. Lokasi pabrik arak ini ada di Kampung Baru, tidak jauh dari kota tua Batavia, dan terlihat ada kanal yang mengalir di samping bangunan pabrik. Terlihat ada 4 orang pria sedang mencuci kuda dan 2 orang wanita mencuci pakaian. Itu berarti di dekat lokasi ini ada tukang delman atau gerobak yang memelihara kuda. Jalan Kampung Baru ini lokasinya dekat dengan Jalan Bandengan Utara Raya dan ada kanal atau kali krukut yang mengalir sebagai pemisah Jalan Bandengan Utara Raya dengan Jalan Bandengan Selatan. Jadi, lokasi pabrik arak ini terletak di hook antara Jalan Bandengan Utara Raya dengan Jalan Kampung Baru. Kini, di lokasi bekas pabrik itu sudah berdiri kantor perusahaan listrik negara atau PLN. Di kota Batavia sudah sejak lama hadir industri pengolahan tebu menjadi gula. Namun bagi orang awam belum tentu tahu bahwa selain gula ternyata ada produk turunan lain dari industri ini yang omsetnya cukup menggiurkan, yaitu arak. Proses pembuatan arak dimulai dari cairan sisa olahan tebu yang disimpan dalam drum besar. Dengan dicampur ragi, maka proses fermentasi terjadilah saat didiamkan beberapa lama. Begitulah arak tebu atau ciu dibuat. Namun memang masih perlu penyulingan lanjutan untuk memperoleh kualitas yang baik. Ingat, frekuensi penyulingan menentukan kualitas ya, dan arak pribumi biasanya hanya 1 kali penyulingan saja. Pada masa itu ada banyak pabrik arak di Batavia, namun belum tentu setiap pabrik arak adalah pabrik gula. Nah, salah satu pabrik arak yang diliput kali ini adalah Guansen, di mana ia mulai eksis sejak tahun 1682 dan berlokasi di tepi Stadsbuitengracht atau kalau sekarang adalah Sungai Ciliwung. Pabrik ini menghadap ke Jalan Pantura, dan jalan inilah yang memisahkan antara pabrik dengan tembok kota Batavia, di mana kalau sekarang di balik tembok tersebut adalah kompleks stasiun Beos, sedangkan antara pabrik arak dengan gereja GPB Sion dipisahkan oleh Sungai Ciliwung serta Jalan Pangeran Jayakarta. Bicara lokasi, Guansen tiba-tiba teringat geger pecinan yang terjadi di kota Batavia pada tahun 1740, di mana setelah peristiwa itu etnis Cina tidak boleh lagi tinggal di dalam kota benteng Batavia. Beruntunglah bahwa lokasi pabrik arak ini di luar tembok benteng, maka selamatlah ia dari strategi bumi hangus. Pada abad 17, 18, dan 19, sebagian besar produk pabrik arak Guansen dikirim ke konsumen atau buyer biasanya lewat Sungai Ciliwung. Kemasan arak pada saat itu dikirim adalah berupa tong kayu. Dengan demikian, satu perahu feeder ukuran besar dapat memuat hingga 42 tong. Sebagai catatan, satu tong kayu dapat menampung 563 liter arak, dan kemasan tong kayu adalah standar untuk pengiriman ke Eropa. Berikut informasi yang diperoleh penulis dari tulisan Christian de Simbolen di alinea.id yang diberi judul "Dikuasai orang-orang Cina, dicintai warga Eropa". Sejak abad 18, arak Batavia cukup populer di benua Eropa. Padahal harganya cukup mahal dibandingkan kompetitornya, seperti arak Jamaika yang sudah lebih dulu eksis di Eropa. Mengapa lebih mahal? Menurut hasil riset kecil saya, premi asuransi yang tinggi, ongkos kapal yang mahal, dan ingin meraup keuntungan besar itulah yang membuat harganya jauh lebih mahal. Kalau biaya lain seperti pengelolaan akhir, serta kemasan botol yang dilakukan di negeri Belanda sebelum dipasarkan itu standar saja ya. Konon harga arak Batavia di Batavia sendiri hanya 1/12 dibanding harga di pasaran Eropa.
Arak Cina atau Ciu adalah satu dari 3 jenis arak yang beredar di kota Batavia pada masa itu. Mereka adalah arak pribumi, arak Eropa, dan arak Cina itu sendiri, di mana harga arak Cina di Batavia memang sudah lebih mahal dibanding pesaingnya. Contoh harga 1 liter arak Cina sebanding dengan 3 liter arak pribumi. Kadar alkohol Ciu bisa mencapai 50%. Arak Cina inilah yang disebut arak Batavia. Karena ada prospek keuntungan yang tinggi, maka VOC mengatur tata niaga arak di negara jajahannya ini. Ketika tata niaga atas arak semakin diperketat, maka diberlakukanlah cukai atas arak. Cukai ini membuat pasar gelap arak di Batavia bergeliat. Pada tanggal 15 Januari 1890, koran The Batavia Newsblad memuat berita adanya penggerebekan pabrik arak ilegal Guansen yang saat itu dipimpin oleh salah satu generasi penerus yang bernama Lim Tai. Perlu diketahui, saat itu besarnya cukai pada arak yang dipungut pemerintah adalah 40 gulden per 100 liter arak. Secara tidak sengaja, di antara daftar keterangan pada peta kuno Batavia, saya menemukan nama arak Pakuis atau gudang arak yang posisinya di sisi kanan Bastion Safir Kastil Batavia. Tanpa ada informasi yang cukup, maka saya penasaran untuk mencari peta lain tentang Batavia untuk sekedar melengkapi yang ada, karena dirasa masih sangat minim. Akhirnya menemukan yang lainnya, dan ternyata di sudut suatu lukisan ada bangunan yang lokasinya berdekatan dengan jembatan gantung yang menghubungkan kastil dengan jalan Trodan Raya. Inilah ternyata gudang itu. Kebutuhan kastil atas arak Batavia dipasok dari sini. Kemudian berpikir lagi, kalau untuk mengisi gudang tersebut, di manakah pabrik araknya? Selanjutnya, saya menemukan lukisan Johannes Rach dan foto tentang pabrik arak Guansen yang terletak di tepi Sungai Ciliwung dekat Bastion Gelderland dan jaraknya tak jauh dari arak Pakuis. Maka diambil kesimpulan bahwa pabrik arak Guansen yang mulai eksis sejak tahun 1682 ini merupakan salah satu pemasok bagi arak Pakuis milik VOC itu. Pertanyaan berikutnya adalah, meskipun sangat dekat dengan Bastion Safir, mengapa lokasi arak Pakuis ada di luar kastil dan juga di luar tembok kota? Arak Batavia produksi pabrik Guansen yang akan diekspor dikirim terlebih dahulu menggunakan perahu feeder melalui Stadsbuitengracht ke pasar ikan. Di gudang pasar ikan, seluruh arak tersebut ditampung sementara. Gudang arak tersebut merupakan fasilitas milik kantor pelabuhan atau Kleinboom. Pada saat persiapan ekspor, coba kita perhatikan ada lukisan di mana sekitar 14 orang pria sedang melakukan pemuatan tong arak dari kade Kleinboom ke perahu feeder. Dengan alat bantu berupa rel, lori, tali tambang, maka pekerjaan jadi lebih mudah dilakukan. Sementara itu di area kade terlihat ada satu unit tripod atau kran yang berfungsi sebagai mesin pengangkat. Perahu feeder akan membawa muatannya berupa sejumlah tong arak Batavia untuk merapat ke kapal uap atau kapal layar yang buang sau di lepas pantai pasar ikan. Dengan bantuan katrol pada kapal, maka tong arak dipindahkan dari perahu feeder ke ruang palka di kapal. Selanjutnya, kapal berlayar dengan tujuan ke Belanda. Pengiriman arak dalam kota benteng Batavia juga menggunakan perahu dengan menyusuri kanal-kanal. Perhatikan ada kegiatan bongkar muatan tong arak dari perahu di dekat jembatan angkat di depan Museum Fathahillah. Terima kasih. Please like, comment, and subscribe.